Halo semua, selamat datang di YouTube channel G Chess Lab. Perkenalkan, nama saya Gibran, dan di video ini saya akan membahas santai topik apa sih itu catur dan bagaimana cara memainkan permainan catur. Pasti kalian pernah yang namanya itu mendengar kata yaitu permainan catur. Iya, permainan catur yang dimainkan oleh dua pemain dan juga memiliki 16 bidak ya, yaitu hitam dan putih, dan juga 64 kotak dalam satu papan gitu. Dan kalian juga pasti pernah berpikir atau bertanya-tanya, bagaimana sih caranya memainkan catur dan juga setiap bidaknya gitu. Dan pasti kalian juga pernah melihat, mungkin kalian yang tinggal di daerah komplek atau rumahnya yang dekat dengan pos ronda ya, pasti kalian pernah melihat atau jarang sekali bapak-bapak bermain catur gitu. Pasti kalian juga tertarik bagaimana sih caranya, kok bisa gitu mereka bermain catur gitu. Pengen ikut cuman kagak nggak nggak tahu cara mainannya gitu. Dan di video ini kita akan membahas itu semua ya. Ya tentunya secara santai, tidak usah secara formal ya. Dan lanjut kita masuk ke videonya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah papan catur yang dimana sudah ada 16 bidak putih dan juga hitam. Nah, apa sih itu catur? Catur adalah permainan asah otak yang dimainkan oleh dua pemain di atas sebuah papan catur. Papan catur berbentuk bujur sangkar terdiri dari 64 kotak yang berwarna hitam dan putih. Setiap pemain memulai permainan dengan memegang buah putih dan buah hitam masing-masing 16 buah, yaitu satu raja, satu ratu, dua gajah, dua kuda, dan juga dua benteng. Serta yang di sini ya, atau yang di barisan depan ini, yaitu bernama pion. Nah, tujuan dari permainan catur ini adalah skakmat raja lawan, di mana raja yang sedang diserang atau istilahnya sekak, dan tidak ada cara untuk raja melarikan diri atau menghindari skak pada langkah berikutnya. Catur merupakan permainan taktik, strategi, kecerdasan, dan keterampilan. Catur jika dimainkan secara teratur dapat meningkatkan kualitas level permainan seseorang. Kualitas dari permainan catur dapat ditingkatkan dengan kerja keras dan latihan yang dapat dibantu dengan teknologi software pada permainan catur selama bertahun-tahun. Kualitas permainan catur inilah yang selalu menjadi daya tarik seseorang. Saat ini, catur sedang berkembang pesat dan dimainkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Oh ya, dan ngomong-ngomong, ini mungkin maaf banget nih ya, kalau mungkin videonya ini minim sekali pencahayaan, soalnya di sini saya sedang merekam di di kamar saya, dan maaf banget kalau kualitas videonya ya sedikit buram mungkin ya. Oke, lanjut. Mungkin di sini saya akan membagi menjadi beberapa bagian dalam video ini ya. Yang pertama yaitu adalah bagaimana caranya menggerakkan buah catur ini ya. Bagaimana caranya menggerakkan buah catur. Lalu setelah itu bagaimana caranya pembukaan catur. Bagaimana caranya pertahanan, ya jenis-jenis pertahanan, jenis-jenis pembukaan. Terus bagaimana cara memenangkan permainan meskipun seorang pemula gitu. Dan mungkin saya juga minta maaf di sini ya kalau kameranya ini sering gerak-gerak, karena saya sambil ngerekam video ini pakai tangan. Iya, pakai tangan karena saya tidak punya standing pot ya. Jadi maaf banget. Gitu. Ya, udahlah, kualitas video buram gitu ya, minim pencahayaan. Lalu ini ngerekamnya pakai tangan ya. Ini pakai tangan. Nggak ada standing pot ya sama sekali ya. Saya minta maaf banget ya.
Oke, lanjut. Di sini saya punya bidak yang bernama pion. Nah, pion ini langkahnya bergerak 1 atau 2 langkah ke depan. Itu baik itu buah putih maupun buah hitam. Bila mana terhadap diagonal buah dengan buah lawan, bidak pion ini bisa memakan buah pemain lawan yang bergerak ke arah kiri atau kanan. Contohnya gini, kalian ini untuk langkah awal atau langkah pertama, entah itu pemain putih atau hitam, itu untuk langkah pertama kalian itu bisa langkah 2 kotak sekaligus ya, bisa 1 atau enggak 2 kotak. Nah, begitu juga dengan pemain hitam, bisa langkah 1 kotak atau enggak 2 kotak untuk langkah pertama ya. Untuk pion langkah pertama ya. Dan misalnya nih, gimana sih cara makan pakai pion gitu? Pasti kalian juga bingung gimana caranya makan pakai pion. Caranya itu mudah banget guys. Jadi ya kalau kalian misalnya di sini pion kalian sudah maju, kalau punya musuh bidaknya berada di samping samping atas kalian nih, itu kalian bisa makan guys, bisa makan. Nah jadi seperti itu ya caranya. Oh ya, dan perlu diingat, bidak pion ini tidak bisa mundur ya, tidak bisa bergerak mundur, hanya bisa maju saja. Dan kalau bidak pion ini sudah mencapai ke garis musuh nih, kalau menurut saya ini garis musuh ya, nih garis musuh. Kalau sudah mencapai garis musuh, itu dia itu bisa promosi antara entah itu kuda, gajah, benteng maupun menteri. Hanya 4, dan raja itu tidak bisa ya. Perlu diingat, tidak bisa promosi ke raja. Gitu. Lanjut. Selanjutnya di sini kita punya bidak raja. Nah, bidak raja ini hanya mempunyai 1 langkah ke segala arah ya, ke segala arah. Entah itu ke arah depan, ke arah belakang, ke arah kanan, ke arah kiri, ataupun secara diagonal ya. Ingat, hanya 1 langkah atau 1 kotak ya. Nggak bisa misalnya nih ke sini gitu, langsung ke depan sini berapa kotak gitu, nggak bisa. Itu dia ini hanya bisa 1 kotak secara ya di sampingnya sini ya. Lanjut. Selanjutnya kita punya ratu atau umumnya disebut menteri. Ratu ini bisa bergerak antara diagonal ya, 1 petak maupun beberapa petak, asalkan tidak ada buah sendiri atau buah lawan yang menghalangi. Dan dia juga bisa bergerak ke depan, ke belakang ya, ke kanan, samping ataupun diagonal gitu, asalkan tidak ada buah yang menghalangi. Contohnya misalkan raja di depan nih, pengen maju ke sono nih, ke sini, tapi raja menghalangi nih, itu dia itu tidak bisa guys. Itu yang penting tidak ada buah bidak yang menghalangi jalannya gitu. Dan selanjutnya di sini kita punya benteng atau dalam bahasa Inggris ya disebut dengan rook. Nah, rook ini bisa bergerak secara vertikal ataupun dan horizontal ya, yaitu bergerak ke arah lurus 1 langkah ataupun beberapa langkah ya, dan ke depan, ke belakang ataupun ke samping ya. Dan dia ini tidak bisa bergerak secara diagonal gitu, menyamping, tidak bisa secara diagonal ya, hanya bisa secara horizontal ataupun vertikal gitu. Dan juga tidak ada bidak lain yang menghalangi lajurnya gitu. Dan selanjutnya di sini kita punya bidak gajah atau bisa disebut juga dengan
bishop ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, gajah ini bergerak secara diagonal satu petak atau bergerak beberapa petak di sebuah papan catur. Ya, contohnya seperti ini. Seperti ini ya contohnya nih. Dia itu bergerak satu petak ataupun beberapa petak lainnya gitu. Selama tidak ada bidak yang menghalangi, sama seperti tadi menteri, benteng ya, ataupun kuda. Kuda sepertinya dia itu bisa melangkahi ya, bisa melangkahi bidak lainnya. Dan perlu diingat kalau gajah ini itu hanya bisa secara diagonal, tidak bisa secara vertikal maupun horizontal. Oke, lanjut. Dan terakhir, kita di sini punya bidak kuda, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut dengan knight atau perwira ya. Kuda ini mempunyai langkah yang menarik, yaitu langkah L ya, langkah L ya guys ya. Artinya bergerak maju 2 petak lurus, kemudian 1 petak ke kiri atau enggak ke kanan gitu. Kuda berbeda dengan buah catur yang lainnya karena dia itu bisa melangkahi bidak catur ya, beberapa buah catur dia itu bisa melangkahin. Contohnya di sini ada ini nih, ada gajah di sampingnya, itu bisa ngelangkahin coy, bisa ngelangkahin ya, bisa ngelangkahin seperti itu. Dan bagaimana caranya gerakin kuda ini? Nah, kuda ini nih agak sedikit bingung ya. Terkadang kayak kita tuh yang pemula, aduh ini gimana sih caranya gerak ini, gerak garis L gitu, garis liter L gitu. Itu dia itu tinggal ini aja cuy, ini kan L nih, L, terus kesini juga L, 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 sini L, 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 sini juga bisa, sini, kesini. Pokoknya dia itu tuh setelah maju 2 petak 1 2, habis itu dia itu bergerak ke kanan atau enggak ke kiri ya. Maju 2 petak atau enggak ya, maju 2 petak, setelah itu melangkah ke kanan ya, ke kanan atau enggak ke kiri gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian kedua, yaitu jenis-jenis pembukaan pada catur. Nah, kalian pasti sering bingung kan bagaimana caranya bermain pembukaan catur gitu. Dan oh ya, perlu diingat kalau bermain catur itu kan pastinya menyusun bidak seperti ini ya. Itu kalian harus, bidaknya itu tidak boleh salah posisi ya. Jadi kalau raja itu berada di petak hitam. Begitupun juga dengan raja hitam yang berada di petak putih. Dan di samping raja ini ratu. Setelah ratu ada gajah. Setelah gajah ada kuda. Dan yang paling sudut ini itu benteng ya. Jadi kalian jangan sampai salah menaruh bidak yang belakangnya ini ya. Oke, lanjut. Di sini sebenarnya sih ada beberapa pembukaan pada permainan catur ya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak pembukaan pada catur coy. Mungkin saya akan memberitahu beberapa pembukaan yang mungkin ini ya sering sekali saya mainkan gitu. Yang pertama itu ada pembukaan gambit menteri, yang dimana itu dimulai dengan langkah D4. Oh ya, perlu diingat lagi satu kali lagi nih ya, perlu diingat lagi kalau setiap kotak pada catur ini nih itu memiliki angka dan hurufnya masing-masing. Misalnya dari A1
sampai A8, lalu B1, B8 dan seterusnya ya. Dan kalian harus mengingat setiap ini nih, yang perlu kalian ingat nih ininya nih, kotaknya ya, huruf kotak dan juga nomor kotaknya ya. Jadi agar kalian tidak misalnya kalian masuk turnamen catur, itu kalian bisa agar tidak tersesat ya langkahnya ya. Oke, lanjut. Ya, tadi sampai pembukaan gambit menteri yang dimana awalannya itu pion pemain putih ya memainkan pion D4. Setelah itu dibalas dengan pemain hitam D5 ya, D5. Setelah itu dimainkan lagi oleh pemain putih yaitu C4. Nah, setelah ini pasti pemain hitam akan memakan pion putih yang berada di petak C4. Itu artinya gambit menteri ini disetujui. Dan kalau tidak disetujui, dia bisa mengubahnya dengan kuda ya. Kuda ke petak F6 ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pembukaan Inggris yaitu C4. Pembukaan populer yang sering bertransposisi ya. Memiliki pertempuran posisi yang kompleks, akan tetapi agak membosankan bagi pemain yang tertarik dengan permainan yang tajam gitu. Permainan ini cenderung pasif bagi kedua belah pihak ya. Lanjut. Selanjutnya ada pembukaan arsen yaitu pembukaan B3. Ini upaya putih memainkan gajah lebih cepat ya, menekan sayap raja hitam. Lanjut. Selanjutnya ada pembukaan gajah raja ya, yang dimana diawali dengan pembukaan putih, pemain putih E4 dibalas dengan E5. Setelah itu gajah C4 ya. Pertempuran tajam sejak awal permainan. Pembukaan ini tidak pernah dimainkan di level Grandmaster sejak kekalahan Fischer atas Spassky yang memunculkan artikel Fischer yang berjudul A Bus to the King Gambit. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pembukaan Vienna yang diawali dengan E4 dibalas dengan E5. Setelah itu kuda C3 ya. Putih berkembang dengan tenang namun tetap menyiapkan F4 yang tajam. Iya, F4 yang tajam. F4 yang tajam yaitu ini. Pembukaan yang tetap tajam meskipun putih terlihat lebih pasif. Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pembukaan 4 kuda. Ini mana diawali dengan pembukaan putih E4 dibalas dengan E5. Kuda C3 kuda F3. Sorry ya, kuda F3. Setelah itu kuda C6. Lalu kuda C3. Setelah itu kuda F6. Permainan solid jika kedua pihak tidak berupaya dinamis. Pembukaan ini bisa bertransposisi menjadi pembukaan Ruy Lopez, Italia, ataupun Gambit Evans. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pembukaan bird ya. Pembukaan burung. Ya, namanya aneh ya. Cuman emang seperti itu namanya. Yaitu diawali dengan pembukaan putih yaitu F4. Ide strateginya ya. Ide strategi dari pemain putih ini terutama
menguasai mirip dengan pertahanan Belanda. Sangat-sangat jarang dimainkan di level Grandmaster karena berbahaya bagi pemegang buah putih ya. Sangat-sangat berbahaya kalau bagi yang tidak tahu cara memainkan pembukaan board ini ya. Selanjutnya di sini kita memiliki pembukaan Italia atau seperti apa ya nyebutnya? Giuoco piano. Nah, seperti itu ya. Yaitu diawali dengan pembukaan E4, dibalas dengan E5, kuda F3, kuda C6. Setelah itu gajah C4. Ya, ini pembukaan favorit saya sih. Pembukaan Italia. Yang dimana putih ini menunda tusukan D4 sebelum didukung oleh C3 ya, agar diperoleh 2 bidak yang di medan tengah ya. Ini di medan tengah sini nih. Medan petak tengah ini petak center ya. Agar hitam tidak memajukan pion yang berada di petak D gitu. D5. Selanjutnya ada pembukaan Ruy Lopez. Pembukaan yang sangat populer. Putih langsung menekan medan tengah hitam. Pertempuran bisa menjurus sangat tajam atau bergaya posisional. Bisa menjurus ya sangat tajam atau bergaya posisional. Pembukaan ini sangat cocok bagi pemain agresif yang paham main terbuka gitu. Terdiri dari banyak varian yang bisa dipilih. Misalnya contoh Archenless variation ya. Ya, seperti itu ya. Saya lupa cara penyebutannya seperti apa, tapi seperti itu ya. Yani dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda F3. Setelah itu dibalas dengan kuda C6. Nah, setelah itu kan kalau Italia tadi gajahnya itu ke C4 ya, ke C4. Tapi ini tidak, ini ke B5. Menekan kuda yang ada di sini nih. Yang ada di petak C6. Oh ya, pembukaan ini juga termasuk salah satu favorit saya ya. Karena pembukaan ini sangatlah agresif bagi kalian yang ingin bermain secara agresif gitu. Pembukaan ini juga sering dimainkan di level Grandmaster. Bahkan pembukaan ini menjadi favorit Grandmaster pecatur ya yang pernah menjadi juara dunia pertama, yaitu Magnus Carlsen. Oke, selanjutnya di sini ada pembukaan London atau London System. Pembukaan ini mirip dengan pembukaan Trompowsky dan juga Cole. Pembukaan yang sangat konyol ya menurut saya dan juga menurut beberapa pemain catur lainnya. Yang mungkin ya memang konyol gitu pembukaan ini. Kenapa tidak? Karena sangat agresif gitu menurut saya. Seperti ini nih contohnya. Diawali dengan putih D4, lalu dibalas dengan D5. Lalu kuda F3, kuda C6. Setelah itu gajah ke F4. Nah, ini sangat konyol sekali. Ya, kenapa nggak konyol? Ini tuh gimana ya, bisa dibilang pemain putih tuh kalau agresif, bisa dibilang agresif sih juga iya, bisa dibilang enggak, bisa dibilang iya ya. Terus juga pemain hitam juga ya juga agresif bisa iya gitu ya. Pokoknya sangat konyol ya, sangat konyol gitu.
Selanjutnya ada pembukaan reti atau pembukaan kuda yang diawali dengan kuda F3. Nah, pembukaan ini yaitu sistem hyper modern yang mengawasi medan tengah dari jarak jauh. Cirinya ialah manuver yang lamban atau berpeluang main sebagai hitam dengan menang satu tempo gitu. Nah, pembukaan reti ini juga bisa banyak variasinya. Misalnya setelah kuda F3, setelah itu dibalas dengan D5, lalu setelah itu G3 E5, habis itu gajah ke G2, sehingga raja putih ini bisa langsung rokade gitu ya. Selanjutnya ada pembukaan Scotch ya, ini mana diawali dengan E4 E5, setelah itu kuda F3, kuda C6, setelah itu pion ke D4. Pembukaan ini bersifat memaksa dan balasan hitam agak terbatas, sehingga putih dapat mengendalikan permainan. Selanjutnya ada pembukaan gambit advance, ini mana diawali dengan E4 E5, setelah itu kuda F3, kuda C6, setelah itu gajah C4, gajah C4, gajah C5, setelah itu B4. Pembukaan ini sangat cocok bagi yang senang taktis dan paham caranya main terbuka, karena ya pembukaan ini juga termasuk cukup solid gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pembukaan Budapest yang diawali dengan D4, setelah itu kuda F6 dibalas dengan C4, lalu setelah itu E5. Iya, pembukaan ini hitam hampir selalu bisa merebut kembali bidak gambitnya ya. Tetapi waktu yang dihabiskan hitam untuk merebut kembali bidak itu menyebabkan putih sedikit lebih unggul gitu. Ya, kadang berdampak positif, kadang tidak gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pembukaan gambit Latvia yang diawali dengan E4, setelah itu E5, kuda F3, setelah itu F5. F5, oh iya F5. Nah, pembukaan ini adalah serangan balik yang tajam, tapi punya reputasi yang tidak baik dari hitam ya, tentunya pastinya. Dan oke guys, mungkin sampai segini dulu untuk episode kita kali ini. Karena kenapa baru sampai 2 bagian saja yang baru saya jelaskan pada kali ini? Ya karena penyimpanan memori saya hampir ingin habis ya, atau penuh. Aduh, padahal saya tadi niatnya ingin dalam satu video ini ya, ingin ada 4 bagian gitu. Yang pertama tadi udah tentang mengenai penjelasan apa itu catur, dan yang kedua tentang jenis-jenis pembukaan, dan mungkin untuk part 2 nya ada 2 bagian lagi yang belum saya jelaskan ya, yaitu tentang jenis-jenis pertahanan dan juga bagaimana caranya memenangkan permainan catur walaupun masih pemula, masih seorang pemula. Dan tunggu terus episode selanjutnya ya. Ada emang deh ya, lagi bikin video tuh memori emang tidak mendukung gitu, kamera juga tidak mendukung, pencahayaan tidak mendukung, maaf banget ya nih ya guys ya. Dan oke, see you in next time, bye bye.